Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita renungkan firman Tuhan hari ini, di mana firman Tuhan untuk hari ini terangkat dari kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Inilah kebenaran firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini di mana saya angkat dengan seruan supaya kita takut akan Tuhan dan tetap memegang janji kita dengan Tuhan. Saudaraku, didikan untuk menjaga mulut, untuk tidak terburu-buru, serta didikan untuk menjaga hati supaya tidak lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, itu sudah disampaikan oleh pengkhotbah sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Namun aktualitas dan relevansinya dengan kehidupan kita pada zaman sekarang sungguh-sungguh sangat luar biasa, di mana hal itu seolah-olah baru disampaikan hari ini untuk kita. Saudaraku, pelajaran yang dapat kita petik dalam kitab Pengkhotbah ini yaitu supaya menjaga mulut, menjaga hati di hadapan Allah, dan mulut kita jangan terburu-buru untuk berbicara, karena percakapan bodoh disebabkan oleh banyaknya perkataan berjanji kepada Allah. Oleh karena itu, janganlah mulut dan hati kita membawa kita ke dalam dosa, dan takutlah akan Tuhan Allah. Bijak berucap adalah menjaga mulut agar tidak mengeluarkan kata-kata hampa, kata-kata tidak sopan, kata-kata yang menyakitkan oleh pendengar. Oleh karena itu perlu menguasai diri dan menahan emosi agar dapat berhati-hati berucap kepada Allah. Mulut dan hati adalah organ tubuh yang sangat berperan mempengaruhi seseorang dalam berkata-kata. Mengendalikan ucapan harus menjaga hati dengan waspada. Saudara yang terkasih, ayat ini memperingatkan kita sebagai orang percaya, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, baik di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam nyanyian syukur serta ungkapan yang lain, untuk menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan menyenangkan. Jangan berkata sembarangan, jangan berkata yang bertele-tele, jangan berkata di dalam kebohongan, terlebih di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena firman Tuhan katakan, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 37. Oleh karena itu kita diingatkan untuk mengendalikan hati dan bijaksana untuk berucap saat berkomunikasi dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah. Sebagaimana pesan firman Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur 141 ayat ketiga. Mintalah Tuhan menjaga hati dan mulut supaya dalam tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk secara sadar menguasai setiap perkataan yang diucapkan. Menjaga hati dan mulut dalam kewaspadaan berkata-kata adalah bagian hidup takut akan Tuhan Allah. Berbahagialah kita yang menjaga mulut dan hati, sehingga tidak membawa kita ke dalam dosa dan tidak berkata dusta di hadapan Allah. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita upah besar dan bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di kerajaan surga. Oleh karena itulah, takutlah akan Dia dan peganglah apapun yang menjadi nazar atau janji kepada Tuhan. Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati.